lalu IR, lalu MS, NMR, seperti itu ya. Nah, dari semua data tersebut, eh, sebentar ya, kalian pertemuan ini kan ya harusnya ya. Jadi dari di 3 pertemuan terakhir, yakni pertemuan ke-14, sorry, 13, 14, 15, kan kalian masih 13 ya dengan saya ya. Itu kita akan banyak terkait latihan, terutama terkait elusidasi struktur. Bagaimana kita menggabungkan data-data yang sudah didapat dari UV, IR, MS, sama NMR untuk mendapatkan senyawa organik. Seperti itu struktur senyawa organiknya. Mungkin bagi teman-teman, oh saya ini nggak ngambil organik, saya ngambil tugas akhir saya yang lainnya. Seperti itu. Saya tidak sampai ke penentuan. Tapi harapannya kalian juga tetap harus memperhatikan, karena apa? Kalian kan nanti outputnya adalah sarjana kimia ya. Sarjana sains di bidang kimia. Nah, kalian kan ada 5 bidang ya, ada biokim, fisik, analitik, organik, anorganik. Nah, semua itu adalah capaian pembelajaran. Jadi kalian menguasai 5 itu. Seperti itu ya, karena memang nanti outputnya adalah sarjana sains. Oke, jadi di elusidasi struktur ini teman-teman, apa itu elusidasi? Jadi elusidasi adalah penggabungan hasil karakterisasi atau penentuan struktur atau interpretasi struktur. Jadi kita menginterpretasi struktur jika kita mendapatkan beberapa data dari analisis spektroskopi. Nah, umumnya data yang dibutuhkan itu berupa karakterisasi NMR proton dan karbon, inframerah, MS, dan UV vis dan atau NMR 2 dimensi. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi 3 pertemuan ini materinya jarang sekali materi, kita akan banyak latihan. Oleh karena itu, tadi saya sudah menginfokan ke PJ bahwa jika punya laptop, saya menyarankan untuk online di laptop dan disiapkan penggaris seperti itu. Karena nanti UAS-nya kita juga kurang lebih modelnya akan sama. Saya akan tidak begitu mengeluarkan tentang teori, tapi mungkin mengeluarkan jika diketahui apa spektra ini tentukan strukturnya. Nah, seperti itu. Jadi pada pertemuan ini nanti kita akan membahas dari awal sampai akhir. Silakan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, karena itu nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan tetap pakai itu. Oke, sebelum masuk ke situ kita masuk ke derajat ketidakjenuhan. Jadi kenapa kok kita ada pengantar terkait DBE atau double bond equivalent atau derajat ketidakjenuhan? Nah, karena ini nanti akan membantu kita dalam menentukan struktur. Apa fungsi dari DBE ini adalah dia merupakan indeks kekurangan hidrogen. Berarti hidrogennya kurang ya. Jadi nanti itu rumusnya adalah ini. DBE atau double bond equivalent rumusnya adalah jumlah atom karbon dikurangi jumlah atom hidrogen bagi 2, dikurangi jumlah halogen bagi 2, dikurangi jumlah hidrogen bagi 2 ditambah 1. Kalau seandainya tidak ada halogen, bagaimana? Ya berarti halogennya adalah 0. Nah, jadi kalau ada rumus DBE seperti ini, yang kita harus ketahui adalah rumus molekulnya. Nah, silakan difoto untuk DBE ini. Oke. Nah, jadi DBE itu nanti nilainya, jika 1 nilai DBE itu, maka kemungkinan ada 1 ikatan rangkap atau 1 siklik. Nah, ini yang dinamakan indeks kekurangan hidrogen. Kalau ikatan rangkap kan dia kekurangan hidrogen, kalau siklik kan dia kekurangan hidrogen ya. Nah, bagaimana kalau DBE-nya 0? Kalau DBE-nya nilainya 0, maka dia tidak ada ikatan rangkap atau tidak ada siklik. Seperti itu. Nah, kita cek di sini. Ada C6H14. Coba kalian hitung kira-kira berapa dBe dari C6H14 ini. Atau kira-kira apakah ada ikatan rangkap atau apakah ada siklik di C6H14 ini. Rumusnya yang tadi ya. Silakan coba dikerjakan teman-teman. Dimasukkan aja rumusnya.
nol Ibu. Ah, Nol. nol. Nol ya. Oke. Jadi jumlah karbonnya adalah 6 dikurangi 14 bagi 2 dikurangi nol plus 1. 6 dikurangi 7 minus 1 ya. Minus 1 ditambah 1 sama dengan nol. Oke, betul. Jadi memang tidak ada ikatan rangkap ataupun tidak ada siklik. Nah, nah, ini bisa jadi rumusnya seperti ini ya. Dia adalah suatu heksana. Gampang ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita cek di sini kira-kira kalau kalian perkirakan dBe-nya ada berapa teman-teman? Jika ada ini contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya yang atas itu adalah satu heksena. Sepoin. Nah, kira-kira ini dBe-nya berapa? Satu, Bu Amar. Satu. Satu. Oke, yang bawah juga ya, siklik itu juga dBe-nya 1. Nah, ini kayak iku niki. Apa jenenge efek salah. Nah, oke. Nah, jadi dBe 1 itu kemungkinan ada satu ikatan rangkap atau ada satu siklik. Seperti itu. Nah, kalau seandainya ada oksigen bagaimana? Karena di rumusnya ini tidak ada oksigen, jadi jumlah oksigen tidak mempengaruhi, gitu ya. Nah, bagaimana kalau benzen seperti ini? Jadi kalau benzen di sini adalah C6H6. Kalau kalian masukkan, dBe-nya dia adalah 4. Kenapa kok bisa dBe-nya 4? Jadi 4 ini ada 1, 2, 3, ada 3 ikatan rangkap, dan ini kan benzen kan siklik, satu siklik. Jadi di total 3 tambah 1, sehingga dBe-nya akan jadi 4. Seperti itu. 1, 2, 3, ketambahan siklik jadinya 4. Saya tanyakan dari sini teman-teman, silakan. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, gampang ya, mudah ya. Saya next. Nah, ini selanjutnya dBe-nya kira-kira berapa teman-teman ini? 2. Iya, betul, 2 dBe-nya. Karena satu ikatan rangkap dan ada satu siklik. Seperti itu. Nah, tadi kan oksigen tidak mempengaruhi ya. Karena ini walaupun kalau kita masukkan rumus di sini ada C5H10O, ketika dimasukkan rumus maka dBe-nya adalah 1, di mana 1 ini adalah ikatan rangkap. Nah, ini adalah suatu keton. Jadi ikatan rangkapnya tidak terbatas pada alkena, tetapi juga untuk karbonil. Nah, kalau di sini, ini harusnya ada 5 ikatan rangkap ya, 5 dBe-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5 siklik. Nah, ini kalau dihitung, dia adalah 5. Kemungkinan 3 ikatan rangkap benzen, 1 ikatan rangkap, dan 1 siklik. Ini tidak perlu, nggak perlu di... Oh, ini saya ulas ini aja ya. Untuk nomor 4, teman-teman, alkena. Nah, untuk nomor 4 alkena, kalian hitung dBe-nya, maka dia akan muncul dBe-nya 2. Jadi, kenapa kok dia akan muncul 2 dBe? Karena ini ada hitungannya 2 ikatan pi. Nah, sehingga alkuna, alkuna ini akan bernilai dBe-nya 2. Seperti itu. Jadi, 2 bisa 2 ikatan rangkap, atau bisa satu rangkap, satu siklik, atau bisa juga sebagai alkuna. Saya next saja ya. Nah, tapi permasalahannya adalah ini ada rumus C3H6O lalu didapatkan dBe-nya adalah 1. Berarti ada satu ikatan rangkap. Dimana kalau ada satu ikatan rangkap, kemungkinan rangkapnya di alkena, atau rangkapnya di keton, atau rangkapnya di aldehid. Jadi kita tidak sepenuhnya 100% bisa mengidentifikasi struktur dari dBe-nya. dBe ini membantu kita dalam menentukan strukturnya. Sehingga kita memerlukan yang namanya analisis struktur lanjutan. Jadi kita menggunakan spektrum UV, IR, dan NMR. Seperti itu yang memberikan data dan memungkinkan identifikasi satuan struktur dalam molekul. Jadi kemarin UV kita bisa mengetahui
dari eksitasinya ya. Kita mengetahui apakah ada rangkap terkonjugasi, itu kan bisa diidentifikasi dengan UV. Sementara IR kita bisa mengetahui gugus fungsinya. NMR kita bisa mengetahui kemarin ya 4 ya, ada jenis proton, lalu ada jumlah proton, lalu ada contoh proton tetangga, ada lingkungan proton, seperti itu. Nah, satuan-satuan struktur yang telah diidentifikasi dapat disusun secara logis membentuk struktur molekul yang utuh. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan studi kasus yang sudah saya kirimkan ke Mbak Rakel. Silakan, ada yang ditanyakan teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan Mbak Radiatul Syafitri? Nggak ada Mbak Radiatul. Oke. Oke, teman-teman, saya harap kalian tidak hanya sekedar join, karena ini nanti kita betul-betul akan latihan. Seperti itu ya. Jadi saya tidak mau saya menjelaskan, tapi kalian malah tidak mendengarkan. Bentar, saya stop share dulu. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, nggak iso ya. Oke. Oke, kita lihat studi kasus satu. Diketahui persentase C adalah 6,64%, persentase H 11,19%, dan persentase O 22,18%. Lalu di sini ada spektra IR, ada spektra MS, ada spektra UV, proton, dan karbon. Nah, ini semua kita integrasikan untuk mendapatkan struktur organik. Ini nanti kita bahas tahap per tahap. Silakan jika nanti ada yang ditanyakan. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah persentase massa. Jadi bagaimana caranya untuk kan kita harus mengetahui rumus molekulnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, dari persentase massa ini kita bisa menentukan rumus molekulnya. Kalau kalian masih ingat, persen X itu sama dengan N, N itu adalah jumlah, X-nya berapa nanti, lalu ARX dibagi dengan MR dikali dengan 100%. Nah, ini adalah rumusnya ya, teman-teman ya. Nah, berarti yang kita ditanya itu adalah N. Seperti itu. Nah, kalau saya pengen tahu yang karbon, persen karbon sama dengan berarti N jumlah karbonnya dikali AR karbon per MR dikali dengan 100%. Nah, persen karbonnya di sini adalah 66, ini rodok. Gini nggak apa-apa ya, 66,64%.
sama dengan N itu yang dicari. AR karbon itu berapa, teman-teman? 12 Bu. 12 dibagi dengan MR. Kita bisa tahu MR dari mana? MS-nya, dari spektro MS-nya. Oke, dari spektrum MS-nya. Kira-kira berapa MR-nya itu, Nasrul? Yang 72 Bu, M plus radikal. Oke, yang 72 ya, teman-teman ya. Kalian sudah mendapatkan materi MS, jadi di sini saya tidak begitu banyak mengulang materi yang kalian sudah dapatkan. Di sini kita belajar mengintegrasikan semua ini ya, semua spektrumnya. Jadi sini adalah M plus radikal 72. Jadi ketika kalian belajar MS dengan Bu Ririn, ya, itu kan M itu menyatakan dia massa molekul dari senyawanya. Seperti itu. Di sini adalah 72. Kalau seandainya M plus 1, maka dia adalah 72 tambah 1 sama dengan 73. Nah, kalau M plus berarti dia adalah MR-nya. Berarti dibagi dengan 72 dikali 100%. Nah, tinggal kita coret-coret di sini. Sehingga ini nanti akan didapatkan 12 N. Ini kan kalikan silang ya. 12N sama dengan 66,64 kali 72. N sama dengan 72 bagi 12 ini kan adalah, oke, 66,64% N 12 per 72. Ya, ini benar ya kira. 72, 72 kali 66,4 kan ya. Oh, 12 kali 100 makanya kok ini, sorry. Nah, 12 sama 72 ini berapa? 12 kali 6 ya. 6. Sehingga N sama dengan 66,64 kali 6 bagi dengan 100. Nah, silakan dicek berapa hasilnya. Berapa jumlah N-nya? N karbon 3,9984 Bu. 3,9984. Berarti kalau di ini kan dia akan jadi 4. Sehingga jumlah karbon di sini adalah 4. Nah, tinggal kita nyari hidrogennya berapa, oksigennya berapa dengan rumus yang sama. Silakan dicari teman-teman, nanti saya panggil namanya. Silakan dicari berapa jumlah hidrogen dan berapa jumlah oksigennya. Silakan jika ada, sebelumnya jika ada yang ditanyakan, silakan teman-teman. Karena nanti soal seterusnya dan sampai UAS akan sama seperti ini studi kasus. Mbak Irapri berapa Mbak Irapri sudah dapat? Belum, Bu, masih hitung. Silakan. Sudah ada rumusnya, silakan tinggal dihitung. Kalau kalian masih belum paham, silakan ditanyakan. Karena nanti tugasnya akan seperti ini semuanya. Tiap minggu saya kasih tugas studi kasus. Jadi nanti tinggal dipresentasikan. Bu, izin bertanya. Gimana? Bukan untuk contoh C-nya tadi, MR-nya pakai M+. Sedangkan misal mau hitung H atau O itu apakah juga pakai M plus ini? Ya, harusnya sama. Karena persentase itu dimulai dari MR. Kecuali MR-nya tidak sama kalau hidrogennya ada pada senyawa lain. Gitu ya. Itu kan pada senyawa yang sama kan? Nah, ini persentase itu, kenapa kok ada yang namanya persentase? Jadi persentase ini adalah persen kandungan unsur di senyawa ini. Gitu. Itu Mbak Ira. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Tolong ditanyakan ya. Ojo isin-isin takok. Iki makanya saya tanya
tadi Mbak Ira yang lainnya ngitung ngitung ke Mbak Ira tidak ini. Saya cek Izin satu-satu menjawab, Kak. Bu. Hmm, siapa ini? Hasil Putri Iya. Lestari. Mm-mm. Hasilnya 8,0568, Bu. Jadi jumlahannya 8. Jumlahannya 8. 8. Oke. Yang lainnya apakah sama teman-teman? Sama. Sama atau Sama. beda? Sama. Oke. Nanti tinggal kalian hitung sendiri ya. Nggak muat soalnya di sini sehingga hidrogennya 8. Nah, oksigennya berapa? Silakan. 1. Oksigennya 1 sehingga rumus molekulnya adalah C4H8O. Yang lainnya apakah sama semuanya? Sama. Sama ya. Oke, kita next ya. Nah, kita sudah dapat C4H8O. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi kita tadi sudah belajar DBE. Maka selanjutnya kita hitung aja DBE-nya untuk mengetahui apa ada ikatan rangkap atau apakah ada siklik. Jadi tadi kan rumus DBE, jadi kita yang pertama sudah ya mendapatkan C4H8O, selanjutnya adalah untuk DBE tinggal berapa kira-kira DBE-nya? Silakan 1. di. Oh, 1. Oke, betul Mas Samsul Arif. Jadi kan itu kan cuma ada karbon sama hidrogen ya. Ya sudah jumlah karbon dikurangi jumlah hidrogen bagi 2 tambah 1. Karbonnya 4 dikurangi. Kan oksigen nggak berpengaruh di DBE ya. Sehingga 4 minus 4 tambah 1 adalah hasilnya 1. Berarti di sini ada ikatan rangkap atau ada siklik. Satu ikatan rangkap atau satu siklik. Seperti itu teman-teman. Silakan jika ada yang ditanyakan. Sebelum saya hapus ini soalnya harus dihapus. Apa ini? Nah, soalnya ini geser-geser gini loh, makanya harus dihapus. Silakan, ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya hapus? Ibu izin bertanya. Mbak Ibu, Janita. terkait DBE tadi kan yang awal ada gambar strukturnya. Berarti kalau Hmm. misal nanti ada studi kasus seperti ini, untuk DBE-nya dilihat dari perhitungan saja ya, tidak kayak yang gambar itu kan ada lihat dari gambar strukturnya juga Oh, itu. iya. Yang sik. Tidak. Karena Oh ya. kita nggak tahu ya ini strukturnya. Jadi dari DBE kita hanya tahu dia punya ikatan berapa ikatan rangkap atau berapa siklik gitu, Hmm. Mbak Janita. Oke, baik. Terima. Oke. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kita sudah dapat C4H8O dan ada satu ikatan rangkap. Saya hapus ya ini ya. Silakan, ono sing ditakokno Rek sebelum saya hapus. Eh, C4H8O dengan adanya satu ikatan rangkap atau satu siklik. Nah, kita selanjutnya paling gampang adalah cek di IR. IR adalah untuk mengetahui gugus fungsinya, GF. Nah, kalian kan sudah belajar bagaimana cara membaca IR. Jadi saya pribadi ketika membaca IR, saya akan melihat di area 1700 ini teman-teman. Jadi sinyal yang paling khas itu adalah di area 1700. Nah, jadi di 1700 kalau ini kebetulan ini ya. Jadi ketika kalian menginterpretasikan IR, tiap apa namanya tiap peak ini tidak harus kalian interpretasikan semuanya. Jadi hanya pik-pik yang penting. Kalau kalian interpretasikan semuanya lumayan berat ya. Jadi kita lihat di sini, biasanya saya lihat ketika membaca. Biasanya saya lihat di area sekitar 1700. Ini adalah kunci. Jadi kalau area 1600 sampai 1700 ada peak,
dia itu strong. Strong itu berarti kan dia ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah ini adalah namanya strong. Jadi kalau dia strong di daerah 1700, kira-kira iki gugus fungsinya apa, Rek? Masih ingat di IR? Karbonil. Ya, Karbon. betul. Betul, betul. Karbonil. Nah, jadi 1718 cm pangkat min 1 adalah gugus karbonil. Sehingga kalian perlu tulis di sini, saya nanti nggak pengen cuma ditulis karbonil gini, berarti di sinyal, nggak tahu ya FTIR atau bukan ya, di sinyal IR, ini 1700, berarti di sini adalah pada bilangan gelombang ya. Nah, kalau IR kan new ya di sini ya. Pada new bilangan gelombang 1718 cm pangkat min 1 di sini dia ada suatu gugus karbonil. Nah, ini sudah menjawab adanya satu ikatan rangkap. Jadi satu ikatan rangkap itu adalah si karbonil ini. Seperti itu. Nah, setelah itu ke teman-teman kalian cek setelah dicek di area 1700, biasanya untuk IR saya cek di area 3000 ke atas. 3000 ke atas di bagian sini tidak ada sinyal. Biasanya kalau OH itu di area 3200 dia sinyalnya agak strong atau medium dan dia nggak begitu lebar. Nah, itu berarti dia mengandung alkohol. Kalau dia ada melebar besar di sini, besar gitu melebarnya, kemungkinan dia adalah adanya OH. Jadi kalau di sini ada karbonil, teman-teman, lalu di area 3000 sekian ini ada OH, maka dia adalah suatu asam karboksilat. Tetapi di sini kan nggak ada OH, makanya dia bukan asam karboksilat. Seperti itu. Nah, lalu kita cek di daerah 3000 ini. Nah, ini kan kalau kita cek ke bawah, ini adalah kurang dari 3000. Nah, kan ada yang CHSP3, ada CHSP2. Kalau kurang dari 3000 ini sinyal ini kira-kira serapan untuk CHSP3 atau SP2? SP3 Bu Amar. Oke, SP3 ya. Jadi kalian sambil ngecek materi IR kalian. Jadi terkait yang database itu ya. Nah, kalian tulis di sini, ini berarti sekitar area mungkin 2900. Jadi nanti kalian cek. Jadi nanti kalian tuliskan di sini tetap kurang lebih 2900. Jangan rentang ya, sesuai dengan yang ada di soal ini. Kurang lebih 2900 cm pangkat min 1. Ini adalah suatu CHSP3. Jadi di sini ada CH alkil, ada karbonil. Lalu kalau ada karbonil itu kan kemungkinan antara si keton atau suatu aldehid. Nah, kalian cek aldehid itu teman-teman, hidrogen aldehid ini, CH aldehid itu terletak di atas 3000 biasanya. Nah, di sini kan, nah dan itu dia biasanya medium sampai ke small. Nah, di sini kan nggak ada ya, berarti dia adalah bukan aldehid. Sehingga kemungkinan ini adalah si keton. Seperti itu. Dan ditanyakan dari sini silakan. Ini juga nggak mungkin ester ya, karena kalau ester kan oksigennya ada 2. Kalau oksigennya ada 1, berarti antara aldehid atau keton. Tapi kalau kita lihat di FTIR, tidak ada CH aldehid di atas 3000, sehingga kemungkinan dia adalah si keton. Nah, jadi IR kalian tulis seperti ini. Ada karbonil, ada CHSP3. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan, sebelum semakin jauh kita membahas. Oke, kalau tidak ada, lalu kita cek di area UV. Nah, ini UV-nya agak kebalik ya. Kenapa? Karena ini nolnya ada di atas. Biasanya kan kalian nolnya di bawah ya, sehingga seperti membentuk peak seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat lambda maksimalnya di area 270. Dan ini adalah ciri khas dari si karbonil dari keton. Jadi lambda max di area 275, ini UV vis, kita tuliskan di sini. Data selanjutnya adalah UV vis ya. Sudah dari persentase, DBE, IR, UV vis. Dari UV vis,
Lambda max, area ini kan kalau kita cek tengah-tengah sini adalah 275 nanometer, menyatakan karbon-karbonil pada keton, yakni dia biasanya pi ke, loh, kok nggak iso, ke pi antibonding, pi ke pi bintang. Nah, udah kelihatan kalau ini adalah si keton. Seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan teman-teman. Kalau terlalu cepat ngomong ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Mbak Kansa Takia. Belum ada, Bu. Oke. Oke, silakan. Jika tidak ada yang tanyakan, saya hapus ya. Karena kita akan berpindah ke NMR. Silakan jika ada yang tanyakan, Pak. Jadi di sini kuncinya kita dapat karbon-karbonil dan kita dapat CHSP3. CHSP3 itu maksudnya apa? CH yang terhibridisasi sp3 itu apa? Kira-kira alkana, alkena, atau alkuna kalau hibridisasi sp3? Alkana. Oke ya, alkana ya. Kalau sp3 adalah alkana. Jadi tidak ada ikatan rangkap karbon-karbon. Kalau sp2 alkena, kalau sp dia alkuna ya. Jadi ini berarti nanti adalah suatu alkana di sini. Seperti itu ya. Silakan jika ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada saya hapus ya kalau gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, NMR ada karbon, ada di sini proton. Nah, yang paling gampang adalah kita cek yang proton. Nah, apa sih informasi yang didapatkan di sini? Di sini ada 200 MHz. Ini adalah resolusi alat. CDCl3 solution berarti senyawanya dilarutkan di kloroform terdeuterasi. Jadi hidrogennya diganti deuterium. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat dari protonnya, saya mau tanya ke Mbak Jessica Novia. Kalau dilihat dari protonnya, kira-kira itu ada berapa jenis proton yang berbeda, Mbak, kalau dilihat dari sinyalnya? Mbak Jessica Novia. Dua, Bu. Ada berapa? Dua. Oke, ada dua kalau menurut Mbak Jessica. Kalau menurut eh, eh, jadi ada dua proton yang berbeda pada lingkungan berbeda. Kalau menurut Mbak Adisa, bagaimana Mbak Adisa? Sama Ibu, dengan Jessica ada dua. Apa Mbak Adisa? Sama Ibu, dengan Jessica ada dua. Oke, ada dua. Lalu saya mau tanya Mbak Yulia Nur Aisyah, ada berapa? Ada 3, Ibu. Oke, ada tiga. Jadi ada dua, ada tiga. Saya mau tanya satu lagi. Mbak Auralia Salsabila, ada berapa jumlah, ada berapa proton yang berbeda? Ada 3, Ibu. Oke, ya. Jadi kembali mengingatkan di NMR, jumlah sinyal itu menyatakan bahwa jumlah hidrogen yang berbeda. Jadi di sini sinyalnya ada 3, berarti ada, bukan total jumlahnya 3 hidrogen ya, tapi ada 3 hidrogen, apa ya namanya ya? Ya, ada 3 hidrogen yang memiliki lingkungan yang berbeda. Seperti itu. Oke, jadi nanti ini ada 3 yang berbeda ya, 3 lingkungan berbeda. Lingkungan berbeda. Nah, kita cek di sini ada, saya tulis A, B, dan C. Nah, saya tulis di sini. Yang A, loh kok gak ketok sinyal ya, Rek?
Nah, ini. Tak kecilin ya, biar kelihatan. Oke, ada 3 sinyal yang berbeda ya. Ada 1, 2, dan 3. Berarti nanti ini ada 3 jenis jenis ya, bukan jumlah ya. Ada 3 jenis proton yang berbeda. Kita cek yang di sinyal nomor 1. Sinyal 1 kalau kita lihat di sini, pergeseran kimianya saya anggap kurang lebih 0,9 ppm. Jadi nanti kalian tuliskan NMR proton, ini ya, 200 MHz. CDCl3 yang kalian dapatkan adalah pergeseran kimia 0,9 ppm. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya, nah untuk mencari integrasi, jadi integrasi itu kan dia sifatnya relatif. Jadi kalian ukur dengan penggaris. Jadi nanti antar tiap mahasiswa nanti ukurannya pasti berbeda. Jadi kalian ukur garis ini ke sini berapa milimeter, dari ini ke sini berapa milimeter, dari ini ke sini berapa milimeter. Nah, ketika mengukur sinyal integrasi dari satu spektrum ini, diusahakan perbesarannya sama. Jadi jangan sampai ketika mengukur 1 diperbesar 3 kali. Itu didapatkan 10 cm. Lalu diperkecil. Lalu ketika mengukur yang 2, sinyal 2, perbesarannya cuma 1 kali. Nah, itu otomatis akan mendapatkan panjang yang berbeda. Jadi kalau mengukur, maka perbesarannya harus sama, agar sama. Nah, saya mau tanya ini coba diukur teman-teman yang 1, 2, dan 3. Pakai penggaris, silakan. Jadi tiap orang nanti dia ukurannya beda, tapi nanti perhitungannya akan sama. Ada yang sudah dapat berapa milimeter sinyal nomor 1? Saya dapat 11, Bu. Siapa ini, Mbak siapa? Nadia. Oh, Nadia, oke. Mbak Nadia dapat 11 milimeter. Yang nomor 2, Mbak Nadia, saya pakai Mbak Nadia semuanya kalau gitu agar sama. Saya dapat 13. 13 milimeter, oke. Nah, ini biasanya kalau S gini ya, maka pengukurannya dari ujung sampai ke ujung. Coba ini sampai ke sini. Nah, ini kan ujung ke ujung berapa ini? Berapa milimeter, Mbak? 9. 9 milimeter. Oke, kita cek. Nah, masih ingat ya cara mencari integrasi ya. Jadi pada 0,9 ppm kita cek integrasinya 11 karena 0,9 pada posisi ini ya 11 milimeter. 11 dibagi 13 ditambah 11 ditambah 9. Dikali jumlah hidrogennya tadi berapa? Kalau di rumus tadi kan C4H8O. Berarti dikalikan dengan 8. Seperti itu ya. Silakan didapatkan berapa teman-teman yang ngitung. Mbak Rakel ngitung, Mbak Rakel. 2,6.
Oke, oh 2,6. Kok angel enggak 2,6? Ya sudah 2,6. Ini nanti kita bulatkan ke 2 atau 3, enggak tahu. Nah, lalu kita cek yang ke ini pada sinyal di area 2 ppm ya. 2 ppm maka dia adalah 13 per itu ya. 13 tambah 11 ditambah 9 dikali 8. Silakan berapa? Ini kayaknya 3,1. 3, 3,15. 3,15. Nah, ini kelihatan ya, berarti dia adalah 3H. Lalu kita cek yang ini di area sini. Kita anggap dia adalah 2,3 ppm. Nanti dikira-kira aja ya ketika nulisnya ya. Ini adalah 9 per 13 tambah 11 tambah 9 dikali 8. Kira-kira hasilnya berapa? 2,8. 2,18. Berapa? 2,18. 2,18. Nah, berarti ini kan dia akan menjadi 2H, yang ini 2,6, kita bulatkan jadi 3H. Kalau di total, 3 tambah 3 tambah 2, maka dia adalah 8H. Sudah sesuai. Ini adalah dari integrasinya. Kita belum ke data yang lain. Silakan jika ada yang tanyakan teman-teman. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini kita pembahasannya bertahap tetapi banyak. Silakan jika ada yang ditanyakan. Integrasi sudah. Lalu apalagi yang kita dapatkan dari NMR, teman-teman? Apalagi yang Jumlah tetangga. ya oke, jumlah tetangga. Nah, kita cek jumlah tetangganya. Yang area 0,9 ppm ini ada 3 puncak ya. 1, 2, 3. Kalau 3 puncak maka namanya apa, teman-teman? Triplet. 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 Kalau triplet berapa tetangganya? 2. 2H. Oke, tetangga ya. Ini tetangga 2H. Berarti saya tuliskan di sini, teman-teman. Ini kan masih integrasi ya. Saya tuliskan 0,9 ppm. Saya tuliskan di sini dia triplet dan jumlah hidrogennya 3H. Saya tulis untuk memudahkan tetangga sama dengan 2H. Itu ya. Lalu yang 2 ppm kira-kira multiplisitasnya apa? Yang 2 ppm? Singlet. Singlet. Kalau singlet berapa tetangganya? 0. Tidak punya tetangga. Oke, singlet. Lalu saya koma ini berarti jumlah proton yang diikat 3 hidrogen. Saya tulis tidak ada tetangga. Lalu kita cek area 2,3 ppm. Berapa multiplisitasnya? Kuartet. Kuartet. Kuartet dia hidrogennya ada 2 ya. 2H. Berapa tetangganya kalau kuartet? Ya. Berapa tetangganya? 3. 3H. Seperti ini. Jadi ada triplet. Nah ini ya 0,9 ppm. Triplet punya 3H dan tetangganya 2H. Lalu di sini 2 ppm. Dia adalah singlet. Punya 3H dan tidak ada tetangga. Lalu yang 2,3 ppm. Dia kuartet, berarti tetangganya ada 3 dan dia memiliki 2H. Sebenarnya kita bisa lihat dari karbonil ya. Nah, tapi kita belum yakin apa itu sebenarnya karbonil atau tidak. Tapi kita sudah tahu, oh ini tuh sebenarnya ada karbonil. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut, silakan. Masih ada sih karbon sebagai data pendukung. Silakan jika ada yang ditanyakan teman-teman. Nanti akan ada studi kasus 2, nanti kalian kerjakan. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, oke kita lihat di 13 karbon 50 MHz CdCl3. Berarti dia resolusinya 50. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya proton coupled, ada proton decoupled. Jadi kalau coupled
Ini kan ada multiplisitas. Kalau pada NMR proton, dia multiplisitasnya disebabkan oleh proton tetangga. Kalau proton tetangganya 2, maka dia akan menjadi triplet. Kalau di karbon, coupled, kenapa kok bisa ada puncak? Ini disebabkan oleh jumlah hidrogen yang dipunya. Jadi kemarin kita belajar terkait CH3, CH2, CH, dan C kuartener. Oke, kalau CH3 namanya apa? Masih ingat? Oke, dia adalah metil. Kalau CH2, Metilen. CH2 apa? Metilen. Oke, metilen ya. CH, Metin. metin. Lalu ada C kuartener. C kuartener itu tidak punya hidrogen. Nah, kalau teman-teman di sini kita coupled sama decoupled, jadi pertama yang decoupled ya. Di sini ada karbonnya 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 jenis karbon yang berbeda. Ini C4H8O dan 4-4-nya punya karbon yang berbeda. Kalau kalian lihat di proton coupled ini sangat membantu. Kita lihat dari sini yang sinyal nomor 1 ini. Sinyal nomor 1 ketika di proton coupled dia itu termultiplitas menjadi 4. Berarti ini kan tadi saya jelaskan bahwa multiplisitas pada karbon itu menyatakan jumlah proton yang diikat karbon tersebut ditambah dengan 1. Jadi yang nomor 1 ini kira-kira karbon apa? Metil, metilen, metin, atau kuartener? Metil. Metil. Metil ya. Soalnya ini ada 4 puncak. Apa ini? Kalau ada yang tanyakan silakan Kak, ya, biar aku cepetan ya. Nah, jadi yang ini, jadi yang ini, yang nomor 1, loh, Rek, kok yang ini, Rek? Oke, jadi yang nomor 1 ini, ya lah, kok tak kue. Jadi yang nomor 1 ini kalau di total ada 1, 2, 3, 4, ada 4 puncak. Kalau 4 puncak, berarti 4 dikurangi 1, berarti dia ada 3 hidrogen yang terikat. Jadi yang nomor 1 ini adalah CH3. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Silakan sebelum kita lanjutkan. Ini ya. Iya, ya Rek, kok gini, Rek? Duh, ya wis lah nggak sidot. Wis nomor 1. Itu ya. Lalu berarti kita tulis di sini pada pergeseran kimia CNMR, pada pergeseran kimia ini kan 40, berarti 20, 10. Pada pergeseran kimia 10 ppm, dia adalah CH3 metilen. Lalu kita cek area sini 35. Nomor 2, 35. Nah, ceklah ini kan kalau decoupled cuma 1. Kalau coupled kalian lihat ada berapa sinyal. Kira-kira di area 30 ppm ini dia protonnya jenisnya apa? Metil. Dia adalah metil, betul. Karena di sini ada 4 ya. Ada 4 sinyal kan N+1 sehingga N sama dengan 3. Sehingga dia adalah suatu metil. Lalu kalian cek di area ini kita anggap 39 ppm. Nih 39 ppm nomor 3. Lalu kalian cek di coupled. Dia kira-kira berapa jumlah jenis karbonnya karbon apa? Metilen. Metilen, betul. Karena di sini ada 3 puncak sehingga N sama dengan 2. Sehingga dia adalah suatu metilen. Kalau metilen kan CH2 gini ya. Nah, jadi ada ikatan. Nah, gini. Kalau CH3 dia seperti ini. Kalau metilen berarti kan CH2 tangannya masih 1, 2, 3, berarti perlu ikatan lagi. Kalau CH ini di sini 1, 1, 1. Gini ya. Jadi CH3 berarti ini ada di ujung, ujung, lalu ini di tengah. Lalu ada lagi 1. Kita lihat di sini. Lagi di kasus nomor piro, Rek? Tadi kasih 1 ya, ini ya. Kok ada sinyal di sini?
Oke, nggak apa. Nah, ini kita lihat proton couple di sini. Nah, ini pada decouple, teman-teman. Nah, ini dia otomatis kalau di area 200, dia adalah, ini kita anggap 210. Kalau dia di area 210 ppm, apa teman-teman? Karbon apa? Sangat familiar kalau di area 200 sekian. Karbonil. Karbonil, oke betul. Nah, karbonil. Ini harusnya tidak ada sinyal. Berarti ini pengotor. Karena kalau seandainya ada aldehid, hidrogen aldehid terdeteksi di proton. Ini kan nggak ada. Ini kan di daerah sini kan tidak ada hidrogen ya, sehingga dia bukan aldehid, tetapi dia merupakan suatu keton. Nah, ini ya. Silakan ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan, kita sudah bisa merangkai ini dari sini. Oke, kita next saja ya. CH3 letaknya pasti di ujung, teman-teman. Jadi, kita rangkai CH3 letaknya ada di ujung. Selanjutnya, CH3, ini kan ada CH2. Otomatis dia akan berikatan dengan CH2. Nah, kita cek ini CH3 sudah kita masukkan, CH2 sudah kita masukkan. Lalu kita lihat di bagian ini, CH3 ini ada jumlah hidrogennya 3, sudah sesuai. Tetangganya, ini kalau triplet maka tetangganya 2. Kalau ini tetangganya 2, sudah sesuai. Jadi ini adalah yang 0,9 ppm. Nah, ini yang 0,9 ppm di sini. Ini ya, Rek. Ya wis lah, 0,9 ppm. Nah, ini berarti sudah dimasukkan. Selanjutnya setelah CH3 kan CH2. Kita cek yang CH2 yang mana? Yang CH2 ini 2,3 ppm. Dia kuartet, berarti kalau kuartet tetangganya 3, ini sudah ada tulisan tetangga 3 hidrogen. Kalau ini yang 2,3, saya tulis gini agar membantu aja. Kalau ini 2,3 ppm, kuartet sudah benar, tetangganya ada 3. Dia punya 2 hidrogen, sudah benar hidrogennya 2. Nah, yang perlu dicek, kenapa sih ini sama-sama suatu alkil, tetapi kok dia pergeseran kimianya cukup tinggi, 2,3 ppm. Karena tadi kita sudah tahu bahwa kita punya karbonil, jadi di karbon ada karbonil, di IR ada karbonil, maka ini sudah pasti dia akan berikatan dengan si karbon karbonil. Kenapa berikatan dengan karbon karbonil? Karena, ya apa kira? Istilah kayak gini ya. Kenapa kok berikatan dengan karbon karbonil? Karena dia memiliki pergeseran kimia yang cukup tinggi, 2,3 ppm. Setelah itu baru kita tulis yang belum dimasukkan yang mana. Ini sudah dimasukkan, yang belum dimasukkan adalah yang ini. Ya, kita tulis CH3. Kita konfirmasi yang belum tadi 2 ppm. Nah, kenapa kok dia 2 ppm padahal alkil ini kan sama-sama alkil ya. Nah, kenapa alkil yang kanan ini 2 ppm, sementara yang kiri 0,9 ppm? Karena yang kanan dia berikatan dengan karbon karbonil, sehingga dia 2 ppm. Nah, kita cek di sini. Dia singlet, punya 3H, dan tidak ada tetangga. Ini punya 3 hidrogen, dan dia tidak ada tetangga. Jadi, struktur yang kita ramalkan adalah ini, 2 butanon. Seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan, teman-teman. Ada yang tanyakan, teman-teman? Kalau pusing, ya nggak apa-apa. Makanya nanti ada latihan soal. Ada yang ditanyakan, Mbak Selma? Belum, Ibu.
Oke, Mas Farhan ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, saya anggap sudah paham ya. Silakan jika ada yang ditanyakan, Rek. Oke, kalau tidak ada saya next ya. Saya hapus ya ini ya. Ini kita dapatkan CH3, CH2, CO, CH3. Ini belum final, Rek. Clear all drawings. Oke. Yang belum kita bahas di sini apa yang belum dibahas? MS, Bu. Ya, oke, MS-nya ya. Yang belum dibahas adalah MS-nya. Berarti kita cek di MS. Kenapa sih kok si MS ini eh, penting? Karena kita bisa tahu sebenarnya senyawa itu benar atau tidak dari MS. Jadi ada fragmentasi. Kalian kan sudah belajar dengan Bu Ririn. Saya yakin yang kalian pelajari adalah spektroskopi massa yang ditembak dengan elektron. Jadi ketika suatu senyawa itu ditembak dengan elektron, ini ya. Jadi saya punya M ini adalah senyawanya, itu ya. Ditembak dengan elektron, dibombardir dengan elektron, maka dia akan membentuk M positif radikal. Jadi positif radikal dia positif tetapi dia radikal. Jadi yang terdeteksi di MS itu adalah yang bermuatan positif atau M positif radikal. Sebagai contoh adalah saya punya apa ya? Oke, ini aja MH ya. MH ditembak dengan elektron, maka dia akan membentuk M positif plus hidrogen radikal. Yang terdeteksi itu yang ini. Ini yang terdeteksi. Yang radikal saja dia tidak akan terdeteksi di MS seperti itu. Nah, kita ini adalah yang dinamakan dengan peak dari si ionnya. Jadi kan ini ya teman-teman, CH3, CH2, CO, CH3 ketika ditembak dengan elektron, maka dia akan membentuk positif radikal. Karena positif radikal ini, nah inilah yang terdeteksi 72. Kalau radikal saja dia tidak akan terdeteksi, tetapi ini adalah positif radikal. Jadi dia itu radikal, tetapi karena kelebihan elektron dia menjadi positif. Nah, itu yang dinamakan positif radikal. Ini yang terdeteksi. Nah, ini adalah M per Z sama dengan 72. Permasalahannya 574329 ini adalah kita namakan fragmentasinya. Nah, ini harus kita temukan teman-teman untuk mengkonfirmasi apakah benar senyawanya terbentuk. Jadi kalau kalian belajar kemarin, kalian belajar terkait bahwa MS itu ada banyak sekali mode ionisasinya. Nah, yang ini adalah yang elektron impact. Oke, kita next ya. Nah, jadi apakah kalian familiar dengan yang seperti ini, teman-teman? Kita bagi menjadi seperti ini. Familiar nggak ya? Sudah diajari belum ya? Halo, wis diajari atau belum, Rek? Nek belum, nggak apa-apa ngomong. Sudah diajari belum kalian terkait ini? Sudah, Bu. Oke, yang lainnya sudah atau belum? Iki uang 33 Rek. Gak ono sing jawab. Sudah atau belum, Mbak Farah? Sudah, Ibu. Hmm. Ini saya kalau tanya tuh kalian tolong ya, Rek ya. Oke, CH3. Berarti gimana kalau sudah diajari? Ini kalau ke arah sana maksudnya gimana? Kalau ke bawah gini maksudnya gimana? Ini kalau ke bawah ini yang menggait seperti ini, berarti ini adalah MR-nya CH3, berarti dia adalah 15. Jadi dia ke arah sini adalah 15. Lalu kalau ini, berarti tinggal 15 ditambah CH2.
15 tambah 12 tambah 2, 29. Gitu ya. Berarti yang ini berapa? Yang ini berapa kira-kira? 57. 57. Oke, 57 karena 29 tambah 12 tambah 16, 57. Berarti ini tinggal yang ini tinggal kalian kurangi, 72 dikurangi 57, berarti dia ini adalah 15, ya kan? Lalu 72 dikurangi 29 untuk mendapatkan ini, maka dia akan menjadi 43. Yang ini 72 dikurangi 15, ini adalah 57. Maksudnya seperti apa? Karena yang terdeteksi tadi positif, jadi kalau kita lihat di sini, ini kita akan jadi CH3 positif ditambah dengan CH2, C double bond O, CH3. Ini adalah radikal. M per Z sama dengan 15. Kalau saya pasti memberikan soal, tuliskan fragmentasi dari setiap puncaknya. Berarti kalian harus menuliskan fragmentasinya seperti ini. Mana yang terdeteksi? Seperti itu. Jadi saya nggak main-main ya UAS nanti ya. Karena UAS pure saya, 100% saya. Ada yang tanyakan dari sini silakan. Jadi nilai nanti dari saya 100%. Oke, ini yang 15. Berarti kalau yang 29 yang seperti apa? 29 kan yang di area sini. Berarti nanti dia adalah CH3, CH2, ditambah C double bond O, CH3. Saya tanya mana yang kalau 29, yang positif yang mana? Yang CH3, CH2 atau CO, CH3? CH3 CH2 Bu. Oke, CH3, CH2 ini yang positif, maka dia M per Z-nya adalah 29. Jadi kalian harus tulis semuanya. Ini MZ-nya 15, MZ-nya 29. 29 sudah nemu. Yang 43 nanti kalian tuliskan seperti apa. Nah, ini kan berarti semuanya ada ya. 29 ada, 43 ada, 57 ada, dan 72 ada. Ini menandakan bahwa ini adalah benar struktur yang kita maksud. Seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan studi kasus 2. Nanti saya cek pukul 20.35 progresnya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti saya panggil ya. Silakan jika ada yang ditanyakan dari sini. Mbak Ririt, kalau ada yang ditanyakan, Mbak Ririt. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Saya stop share.